Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes Salib, imammu, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya, kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah artinya kehadiran seseorang? Pada umumnya kita menganggap biasa-biasa saja dengan kehadiran orang. Hanya segelintir orang saja yang mungkin kita ingat karena kontras hidupnya yang mereka munculkan. Kita mudah mengingat seseorang karena kebaikannya atau keburukannya yang luar biasa. Jika keberadaan seseorang itu dinilai biasa-biasa saja, sama seperti orang kebanyakan, mungkin kita tidak bisa mengindahkannya. Pada umumnya kita mengingat orang yang istimewa bagi kehidupan kita. Keberadaan tokoh-tokoh penting itu bukan saja kita ingat, melainkan juga mampu mengubah keberadaan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam permenungan kita hari ini, kita dihadapkan pada dua sosok tokoh penting, yakni Elia dan Yohanes Pembaptis. Keduanya bukan hanya pantas kita ingat, namun juga harus kita teladani cara hidupnya dan patuhi petuanya. Keberadaan mereka itu bisa mempengaruhi hidup kita menjadi lebih berkenan kepada Allah. Selain itu, kita diajak untuk mengingat orang-orang yang berjasa pada kehidupan kita.
Biarlah kebaikan mereka bersemi dan kehidupan kita dan mendorong kita untuk menyalurkannya kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita tidak sadar bahwa ada orang di sekitar kita yang merupakan utusan Tuhan untuk menolong dan mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Namun barangkali karena kesibukan atau karena ketidakpedulian, lantas kita tidak mengenal mereka. Seperti kata Yesus kepada para muridnya, bahwa Elia sesungguhnya sudah datang, hanya orang-orang tidak mengenal dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Ia adalah pendiri Ordo Karmelit tak berkasut yang sangat menekankan kedisiplinan hidup rohani sebagai religius. Namun karena perlakuan yang tidak baik dari orang lain, Santo Yohanes dari Salib dipenjarakan dan akhirnya meninggal pada tahun 1591. Salah satu ungkapan yang patut kita renungkan darinya adalah, tidak mungkin menggapai kekayaan dan kebijaksanaan Allah tanpa terlebih dahulu mengalami banyak penderitaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang menemukan Tuhan melalui kehadiran dan peran serta saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kehadiran orang lain justru kita anggap sebagai masalah dan membawa petaka, sehingga kita berusaha menyingkirkan, bahkan mungkin membinasakan mereka, seperti perlakuan tidak baik yang dialami oleh Santo Yohanes dari Salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita terus berlangkah maju bersama, menata hidup kita di masa Advent ini. Semoga hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.